Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Suhardiman, Kepala SMP 6 Garut. SMP 6 Garut termasuk salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Garut. Tentu saja salah satu ciri sekolah penggerak yaitu pembelajarannya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru-guru, Bapak dan Ibu guru sudah mulai secara bertahap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Namun faktanya belum semua guru memahami secara penuh mengimplementasikannya di kelas. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya dari kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran untuk memfasilitasi agar guru-guru di SMP Negeri 6 Garut melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tantangan-tantangan yang ada di SMP 6 Garut terkait dengan pembelajaran diferensiasi, yang pertama, belum semua guru memahami konsep hakikat pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, belum semua guru mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, saya sebagai pemimpin pembelajaran harus memberikan solusi atau harus memfasilitasi bagaimana agar Bapak dan Ibu guru di SMP Negeri 6 Garut melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Upaya-upaya yang saya lakukan diantaranya, satu, memberdayakan MGMP di sekolah. Jadi setiap hari Jumat guru-guru berkumpul melakukan diskusi untuk membicarakan berbagai hal, terutama kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, melakukan IHT atau workshop dengan mendatangkan narasumber dari luar. Jadi kami selalu mendorong guru untuk mengikuti IHT. Kemudian yang kedua, mendorong guru untuk ikut webinar atau seminar kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga Bapak dan Ibu guru secara bertahap sudah mulai memahami, ya, sebagian besar sudah memahami dan sudah mengimplementasikan. Nah, kemudian untuk membuktikan pemahaman guru sudah meningkat untuk menjalankan berdiferensiasi, saya melakukan supervisi ke kelas, melihat secara langsung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru. Alhamdulillah, secara bertahap sebagian besar guru-guru di SMP Negeri 6 Garut sudah paham dan sudah mulai menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini kita akan belajar kembali atau menguatkan kembali apa yang sudah Ibu ketahui, sudah Ibu implementasikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Semakin banyak informasi, semakin banyak dikuatkan, Ibu akan lebih paham lagi dan akan lebih baik lagi dalam mengimplementasikannya di kelas, ya. Ibu dan Bapak, hakikat pembelajaran berdiferensiasi itu pada intinya bagaimana Ibu dan Bapak guru melayani beragam potensi yang dimiliki oleh siswa, ya. Jadi semua potensi yang ada pada diri siswa, semua karakteristik yang ada pada diri siswa harus dilayani. Yang berbeda-beda tentu saja karena potensi juga berbeda-beda. Minatnya, bakatnya, gaya belajarnya, nah tentu saja itu harus dilayani oleh kita. Nah, bentuk pelayanannya ya tidak hanya dalam proses, tapi diferensiasi itu ada 3 pada umumnya. Yang pertama, diferensiasi konten, ya. Yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten, ya, materi bahan ajar yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa disesuaikan dengan gaya belajarnya, dengan minatnya, dengan bakatnya, ya. Sehingga semua siswa yang potensi beragam itu bisa terlayani sesuai dengan potensinya masing-masing. Tidak bisa lagi di zaman sekarang Ibu menganggap bahwa semua siswa itu sama.
ya semua siswa sama, layarnya juga sama. Ya, sebab pada hakikatnya manusia itu punya keunikan. Selamat siang Bu Unung, apa kabar? Baik Pak. Sudah tahu bahwa Ibu akan supervisi, kan jadwal Bapak sudah buat, kan Ibu sudah mengetahuinya jadwal itu kan? Iya sih. Ya. Kemudian ada beberapa yang saya tanyakan terkait dengan supervisi itu. Rencananya Ibu mau mengajarkan terkait dengan apa? Mengajar mengenai ini Pak, pola bilangan. Pola bilangan. Di kelas 8H. Ya, perencananya kan sudah dibuat ya, modulnya sudah. Sudah. Nah, modulnya sudah. Kemudian rencananya pasti Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Coba seperti apa itu Bu? Jadi kemarin saya udah membagi-bagi siswanya. Jadi kan berdiferensiasi itu sesuai dengan kemampuan siswa. Iya. Maka di awal-awal saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan siswa itu. Coba coba saya lihat itu ini sudah disusun dengan sesuai dengan ini ya. Bagaimana menyusun modul kan? Iya. Jadi ini tinggal Ibu laksanakan nanti ya. Jadi nanti pada saat pelaksanaan akan saya lihat apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan atau tidak. Terima kasih Bu, nanti selamat ini ya melaksanakan pembelajaran, nanti ketemu dengan saya sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Siap Pak. Sebelum ke materi, akan Ibu absen dulu ya. Jadi ya, kita akan membahas atau melanjutkan materi yang pertama. Nah, hari ini pertemuan kedua, kalian akan mempelajari. Nah, ini tujuan dari pertemuan kedua ini adalah kalian harus bisa memprediksi. Tahu bagaimana cara menentukan pola bilangannya dari pola gambar di atas. Coba untuk diskusi silakan berkelompok yang udah Ibu atur. Kelompok yang nanti mengerjakan per paket ya. Ada yang harus dikerjakan paket 1, ada yang mengerjakan paket 2. Tapi untuk yang mengerjakan paket 1 diperbolehkan mengerjakan paket kedua. Satu ini itu mengerjakan. Coba itu gimana? Yang ini. Nah, maka untuk menjawab yang ini kan pola gambar. Ya. Pola gambar berbentuk kayak tadi ya, sama ya. 1. Ada berapa perseginya? Yang ini itu perseginya ada berapa? Polanya ya, satu-satu yang apa? Pola bilangannya segi. Terus segi sama opak. Pola bilangannya ini pakai apa? Ini bisa didapat. Nu dihitung teh mang. Ih, udah 5. Nanti minta aja lah ya pakai 2-nya kalau udah beres. Minta aja pakai 2. Nanti kalau
Pak yang mengerjakan sesuai dengan paket sudah betul semua. Tepuk tangan. Ya, ternyata dengan model ini kalian lebih paham, ya, lebih memahami. Nah, jadi yang biasanya paket 1 sekarang mau ke paket 2. Nah, mau yang ketukar kira mau nggak 1? Ada yang bilang 1? Kalian? Ya, good job. Selamat siang Bu Unung. Selamat siang. Tadi kita sudah sama-sama, kalau Bu Unung kan melaksanakan pembelajaran ya. Kalau saya menyaksikan bagaimana Ibu Unung mengimplementasikan perencanaan yang sudah dilaksanakan. Bagaimana kesan tadi waktu Ibu mengajar? Tadi waktu Ibu mengajar, membimbing anak-anak di kelas, pesannya seperti apa kesannya? Ya, secara pribadi karena memang ini adalah pembelajaran yang pertama saya laksanakan, menyenangkan, sangat menyenangkan. Karena melihat anak antusias baik yang level bawah maupun yang level tinggi, alhamdulillah, yang menurut saya sendiri berhasil. Baik ya. Memang secara umum pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah baik ya, tapi ada beberapa catatan yang harus mendapat perhatian ya. Bagaimanapun juga ada 3 hal kan dalam pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh guru. Yang pertama kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Jadi saya lihat tadi di kegiatan awal hampir sudah terpenuhi kan, ada pengkondisian, ada motivasi, ada persepsi ya, ada pembatasan tujuan ya, tujuan pembelajaran ingin dicapai disampaikan kepada anak, kemudian ada motivasi. Nah, ketika masuk ke kegiatan inti kan, di kegiatan inti itu intinya bagaimana bahan ajar itu bisa sampai kepada anak dengan memperhatikan keberagaman anak ya. Kita membelajar harus berpihak kepada murid kan, berpihak kepada murid. Tadi sudah kelihatan hanya umpan balik dari anak ya, tidak cukup dengan pertanyaan lisan ya, tapi juga harus ada tertulis ya, supaya anak bisa mengekspresikan, diberi waktu leluasa untuk mengekspresikan perasaannya atau pengalamannya ketika mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Nah, bagaimana Ibu nanti untuk memperbaiki itu? Ya, mungkin nanti akan disiapkan. Memang kemarin tidak disiapkan untuk catatan umpan baliknya. Insya Allah ke depan saya akan mempersiapkan umpan baliknya. Ya, walaupun pada intinya sama ya. Nah, dua hal itu harus dilakukan sehingga nanti pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Saya sangat mengapresiasi upaya Bu Unung ya, yang sudah mampu menerapkan berdiferensiasi. Mudah-mudahan bisa menular ke guru-guru yang lainnya. Sebab saya lihat kemarin itu pembelajaran itu menyenangkan dan bervariasi ya. Ada gamenya, ada pendekatan yang lainnya sehingga suasana menjadi menyenangkan. Ya, itulah pembelajaran yang berpihak kepada anak. Terima kasih. Mudah-mudahan Unung lebih baik lagi dan bisa memotivasi yang lain. Iya. Ya. Makasih Pak. Selamat ya.